Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Febriani dari kelompok 5 dan rekan saya Anis Fitria. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang PPh pasal 22. Pengertian pasal 22, pajak penghasilan. Pasal 22 disingkat menjadi PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotongan atau pemungutan akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pemungut pajak. Pasal 22 ayat 1 UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk sebagai pemungut pajak adalah berikut ini. Yang pertama, bendahara pemerintahan untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10/2016. Berikut daftar pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor barang dan ekspor komoditas tambang, batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran atau LS. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah meliputi yang pertama, PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Gas Negara Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Persero, PT Garuda Indonesia Persero, PT Pembangunan Perumahan Persero, PT Wijaya Karya Persero, PT Adikarya Persero, PT Hutama Karya Persero, dan Krakatau Steel Persero. Kedua, bank-bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam bidang sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan atas pembelian bahan-bahan pedagang mengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang ketujuh, industri atau bahan usaha melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin untuk usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah
Yang pertama, badan usaha seperti usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, BBM, gas, dan pelumnas untuk penjualan komoditas tersebut. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir. Yang kelima, industri pengumpul berupa kepemilikan pribadi, mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PM43 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Sifat pemungutan. Pada pasal 22 dijelaskan bahwa pemungutan PPh dapat bersifat final dan tidak final. Yang bersifat final artinya pajak telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pajak lain dalam tahun berjalan dan tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT tahunan. Pemungutan tidak final artinya pajak yang sudah dipungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Berikut pajak penghasilan pasal 22 yang pemungutannya bersifat tidak final. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi BUMN, PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, PT Gas Negara, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adik Karya, PT Hutama Karya, dan PT Krakatau Steel, dan PT Garuda Indonesia, dan bank-bank BUMN. Yang terakhir, pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Pajak penghasilan pasal 22 yang pemungutannya bersifat final adalah pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumnas oleh produsen atau importir kepada penyalur agen. Objek pasal PPh 22, objek penghasilan dikenakan PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan yang bermaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembelian tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UUP oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit suatu pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi.
Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketujuh, pembayaran atas pembelian barang atau bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedelapan, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir kendaraan bermotor. Yang kesembilan, pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi yang memiliki izin usaha dan membeli dari badan atau orang pribadi yang memegang izin. Yang ke-10, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ke-11, penjualan emas batangan. Yang ke-12, penjualan barang yang tergolong mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, Dila Febriani, yaitu di slide ini kita mengetahui apa aja kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau bea pertambahan nilai. Yang ketiga itu ada impor sementara. Jika pada waktu impornya terus lanjut diekspor kembali. Yang keempat itu ada impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kelima itu ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenan dalam hal-hal berikut ini nih. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak itu 2 juta. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak itu yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Dan yang keenam itu ada impor emas batangan yang akan diproses untuk penghasilan barang perhiasan dari emas untuk tujuan diekspor. Dan yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional yaitu BOS. Ya, selanjutnya ada PMK Republik Indonesia nomor 86 PMK 03 tahun 2020, yaitu berisi tentang pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau biasa disebut DTP. Dan yang kedua, PPh final usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM DTP. Dan yang ketiga, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Dan yang keempat, pembebasan PPh pasal 22 impor. Dan yang terakhir, pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Slide selanjutnya itu saat terutang dan pembayaran, yaitu yang pertama ada PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Selanjutnya ada PPh pasal 22 atas pembelian barang
oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Selanjutnya ada pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan berkendara bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum. Kendaraan bermotor terutang dan dipungut oleh saat penjualan. Dan yang terakhir itu PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penertiban surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Selanjutnya yaitu cara penyetoran. Nah, di sini yang pertama, pemungut PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan menggunakan surat setoran pajak. Lalu yang kedua, itu ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Wajib setor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, serta dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Nah, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Selanjutnya ada cara menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga barang atas pembelian barang oleh instansi tertentu, atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Rumusnya seperti PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Slide selanjutnya masih tentang cara menghitung PPh pasal 22, yaitu besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan. Ada atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau biasa disebut dengan API sama dengan 2,5% dikali nilai impor, dan non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Sedangkan yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Nah, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai importir dihitung sebesar cost insurance rate, yaitu biasanya disebut dengan CIF, ditambah bea masuk, ditambah pungutan pembiayaan lainnya. Yang selanjutnya, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu jika kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN.
tidak final. Semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN itu tidak final. Baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN itu juga tidak final. Otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN itu pun tidak final. Ya, selanjutnya, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas itu sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Selanjutnya, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian itu tidak termasuk dengan PPN. Selanjutnya, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, atas penjualan itu ada beberapa, yaitu yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan oleh orang kurang dari 10 berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau biasa disebut dengan SUV, multipurpose vehicle biasa disebut dengan MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Selanjutnya itu ada cara menghitung besarnya DPP PPN. Itu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, biasa disebut PPNBM, itu besarnya DPP PPN sama dengan harga penjualan atau pembelian. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, besar DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. Rumusnya yaitu DPP PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali harga pembelian atau penjualan. Yang ketiga, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Rumusnya yaitu DPP PPN sama dengan 100 dibagi 110 ditambah tarif PPNBM dikali harga pembelian atau penjualan. Contohnya, jika tarif PPNBM sebesar 20%, DPP PPN-nya yaitu 100 dibagi 110 ditambah 20 dikali harga pembelian atau penjualan. Lalu 100 dibagi 130 dikali harga pembelian atau penjualan. Nah, besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.
wajib pajak. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Di sini ada beberapa contoh soal, yaitu contoh soalnya PT Cahaya Dunia Paper pada Mei 2016 menjual kertas hasil produksi kertas kepada CV Merah Jaya, salah satu distributornya, dengan total harga sebesar 880 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Cahaya Dunia Paper dihitung sebagai berikut nih. DPP sama dengan 100 ditambah 110 dikali 880 juta, yaitu hasilnya 800 juta. Nah, PPh pasal 22-nya yaitu 0,10% dikali 800 juta sama dengan 800.000. Jadi, pengenaan pajak PPh pasal 22 yaitu 800.000 untuk PT Cahaya Dunia Paper. Contoh soal selanjutnya yaitu pada Mei 2016, PT Semen Indonesia menjual semen hasil produksi semen kepada PT Bangunan Nusantara, salah satu distributornya. Total harga termasuk PPN sebesar 1.650 juta. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut PT Semen Indonesia dihitung sebagai berikut nih. DPP sama dengan 100 ditambah 110 dikali 1.650 juta. Hasilnya 1.500.000. Nah, selanjutnya PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikali 1.500.000 juta, yaitu 3.750.000. Nah, berarti PPh pasal 22-nya atau pajak PT Semen Indonesia-nya itu sebesar 3.750.000. Demikian presentasi dari kelompok saya, Anis Fitria, dan rekan saya, Dila Febriani. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.